Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini dunia digegerkan dengan satu wabah ataupun musibah yang sejatinya mungkin hari ini ada segelintir orang yang merasa takut, bahkan sangat menakutkan, merasa khawatir dan sangat dikhawatirkan. Namun di sisi lain masih ada juga di antara golongan-golongan manusia yang menampakkan kesombongan ataupun kebanggaannya, barangkali dengan satu kalimat, dengan pertunjukan bahwa kami tidak kena dan kami tidak pasti akan kena. Maka sejatinya kalau kita mau melihat di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan, wala nabluwannakum bis-say'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berkata dengan tegas dalam ayat tersebut, sungguh pasti akan kami uji manusia itu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, hilangnya jiwa, bahkan buah-buahan. Namun sampaikan berita gembira kepada mereka golongan orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang apabila datang musibah kepadanya, mereka senantiasa berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejatinya kami datang dari Allah dan kembali hanya kepada Allah. Maka sebagai perbandingan agar kita dapat menelaah dan menjadikan sekaligus bahan muhasabah, di ayat lain di antara surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 96, Allah dengan tegas mengungkapkan, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu ya'sibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahan, baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Tapi sayang, begitu banyak manusia mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga Allah turunkan musibah sebagai daripada teguran dan sekaligus atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka dalam hal ini harusnya kita mampu menjadikan introspeksi buat diri kita, agar kita masing-masing muhasabah diri kita, agar kita bisa saling mengingat dan mengukur-ngukur apa yang telah kita berbuat dan apa yang belum kita buat, apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Maka seharusnya ketika ini datang di dalam negeri kita ataupun negeri orang lain, bukan sejatinya kita malah mencemooh, malah menuduh, malah menyangkal, malah menjelek-jelekkan. Karena sebab di antara dua ayat yang Allah turunkan ini merupakan sebagai perbandingan di mana letak kita hari ini. Apakah kita bagian daripada orang yang memang sengaja Allah uji keimanan kita, atau jangan-jangan Allah berikan kepada kita malah sebaliknya sebagai bencana, sebagai bala, sebagai teguran yang sekaligus Allah ingin mengajak kita supaya kita lebih dekat kepadanya dan menjadikan kita sebagai golongan-golongan orang yang memiliki kualitas iman dan takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita mampu menelaahnya dan kalau kita mampu ingin memuhasabahkan diri kita, kita tidak akan bisa terlepas ketika dalam Al-Quran pula Allah menegaskan surat yang ke-17 ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan, Maha suci Allah. Allah tunjukkan kehebatannya, Allah tunjukkan keagungannya, dan Allah banggakan dirinya di hadapan seluruh makhluk-makhluknya dengan kalimat Subhanallazi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya ayat ini merupakan ayat yang populer, bahkan kita hafal bukan hanya ayat tapi terjemahnya. Bahkan kita tahu cerita daripada kisah tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang memang sejatinya Allah menampakkan kemahakuasaannya, maha kedahsyatannya, maha kehebatannya, maha keluar biasaannya, dan tidak mampu ditentang oleh siapapun makhluk. Bahkan ketika tahun 2020 hari ini yang sama-sama kita merasakan adanya wabah, adanya satu musibah, adanya satu bencana, adanya suatu kendala, sehingga kita mengakibatkan begitu banyak orang-orang negeri ini bahkan negeri-negeri lain harus mengkarantinakan dirinya, harus mendiamkan dirinya. Sejatinya ingin mengajak kepada kita agar berpikir sejenak. Begitu hebatnya Allah, begitu dahsyatnya Allah dengan satu bentuk yang tidak terlihat, maka orang pun mengakui dan melakukan sebuah karantina tersebut dengan rasa khawatir dan takutnya. Tapi andai kala masih saja ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu masih orang-orang tidak mau menjadikan itu sebuah bukti nyata, karena memang ayat tersebut sulit dipahami dan sulit untuk dipahami dalam arti orang sulit mempercayainya. Tapi ketika hari ini terdengar kabar oleh kalangan-kalangan medis, oleh kalangan-kalangan ilmuwan bahwa wabah tersebut salah satu dapat dicegah dengan cara membersihkan diri, maka kita telaah kembali di dalam Quran surah kedua ayat 222. Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul muttatahirin. Allah suka orang-orang yang bertaubat dan Allah suka orang-orang yang membersihkan diri. Maka sejatinya ketika datang perintah solat ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya merupakan hadiah, kado istimewa dari Allah kepada Rasulullah dan sekaligus kepada umatnya, terbukti sampai hari ini tidak mampu terbantahkan. Sebab ketika orang melaksanakan yang namanya solat, ketika orang harus beribadah di hadapan Allah, maka harus mensucikan dirinya dalam arti berwudu. Ketika berwudu, engkau pasti membersihkan wajahmu. Ketika wudu, engkau pasti membersihkan tanganmu. Ketika wudu, engkau pasti membersihkan sebagian kepalamu, hingga kau pasti membersihkan kaki-kakimu. Bahkan ketika kau sempurnakan wudu tersebut, maka kau akan sela-sela jarimu, kau akan berkumur-kumur di rongga mulutmu, dan kau akan bersihkan kedua lubang hidungmu, dan kau akan bersihkan daripada dua daun telingamu. Karena sejatinya dalam hal tersebut Allah ingin mengajak kita agar lebih membersihkan, bukan hanya sekedar zahir tapi dalam makna batin, sehingga tidak ada rasa unsur sakit di dalam hati, dalam makna sakit, iri, dengki dan sebagainya. Sehingga taatlah kita kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, dan jadikan bahwa musibah adalah telaah daripada muhasabah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat berbahagia ini. Sekiranya ini dapat mengetuk pikiran hati, namun tidak hanya sampai di situ, lalu jadikanlah sebagai bahan introspeksi, sekaligus jadikan bahan untuk melakukan kegiatan untuk lebih taat, tunduk, takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.